Pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton hingga akhir tahun 2023. Keputusan ini diambil karena stok cadangan beras pemerintah menipis. Badan Pangan Nasional mencatat, stok cadangan beras pemerintah per 11 April hanya tersedia 292 ribu ton. Dengan posisi stok tersebut, pemerintah membutuhkan beras kurang lebih 640 ribu ton untuk disalurkan sebagai bantuan pangan sebanyak 3 kali, mulai akhir Maret sampai Mei. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Budi Waryanto menjelaskan, Indonesia harus mengimpor beras karena penyerapan beras petani oleh Perum Bulog minim. Kondisi ini terjadi karena harga pokok produksi yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional pada periode Februari-Maret masih tinggi. Saat ini misalnya pada bulan Maret itu Bulog sebenarnya sudah membuat satu rancangan untuk 1 tahun. Di bulan Maret aja ini sekitar targetnya itu 411.000 ton ya, tapi baru terrealisasi sekitar 54.000 ton. Jadi karena HPP yang kemarin kita sudah tetapkan di beras itu masih harganya masih tinggi di lapangan gitu ya, dan juga termasuk gabah ini juga menjadi salah satu kendala bagi kita gitu. Hal senada diungkapkan oleh Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi. Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimuso menyebut stok cadangan beras pemerintah saat ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Menurut Sutarto, pemerintah tidak ingin mengambil resiko. Saat stok beras semakin menipis, dikhawatirkan harga akan terus melambung. Melihat stok yang ada di Bulog, ternyata stok akhir tahun 2022 itu hanya 335.000 ton. Kemudian hari-hari ini stoknya akhir Maret itu hanya sekitar 287.000 ton. Saya pikir ini adalah sepanjang sejarah perberasan, stok yang ada di pemerintah ini saya kira yang terendah. Kalau kita lihat mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 itu rata-rata sekitar 1,5 juta ton. Bahkan 2018 itu 2,1. Kemudian 2019 2 juta ton. 2020 itu 981.000 ton, kemudian 2021 itu 1 juta ton lebih. Sutarto menambahkan, para pelaku usaha beras tidak mempermasalahkan impor beras. Pasalnya, menurut Sutarto, yang terpenting bagi para pelaku usaha adalah kestabilan harga. Harga beras yang stabil dinilai lebih menguntungkan dibandingkan harga yang tidak menentu atau fluktuatif. Kami kalau penggilingan padi melihatnya yang penting stabil harga. Ini sangat menguntungkan bagi usaha bisnis beras atau bagi penggilingan padi. Berbeda dengan Badan Pangan Nasional dan pelaku usaha penggilingan padi, para petani dan DPR justru menilai Bulog telah gagal menyerap gabah petani meski telah diberikan fleksibilitas harga pembelian gabah. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI, Rahmat Pambudi, Bulog harus diberikan keleluasaan membeli gabah sesuai harga pasar agar mudah diawasi. Badan Pangan Nasional telah membatalkan harga acuan yang lama dan menetapkan harga acuan yang baru dengan membeli gabah dengan harga lebih tinggi 5.000. Tetapi tetap saja harga itu tidak bisa memenuhi harapan petani. Dan lagi-lagi Bulog juga harus diberi tidak hanya fleksibilitas, karena fleksibilitas itu tidak terlalu memudahkan Bulog. Bulog harus diberi kesempatan untuk membeli sesuai harga pasar. Nah, kalau Bulog diberi kesempatan untuk membeli sesuai harga pasar, maka kita tinggal mengawasi apakah Bulog benar-benar membeli langsung pada petani, apakah Bulog membeli di luar harga pasar yang ada. Jadi kalau pemerintah dan DPR tidak mendukung adanya penyerapan beras petani, ya petani akan kesulitan. Nah, ini yang sebenarnya yang terjadi. Jadi kita panen tetapi tetap impor, dan Bulog kesulitan memanfaatkan kesempatan panen untuk mengisi gudangnya. Ini persoalannya. Kalau memang cadangan beras pemerintah di Bulog itu berkurang, segera Bulog melakukan penyerapan gabah petani dengan sangat masif sehingga tidak perlu melakukan impor. Nah, itu yang kita dorong, dan
kita ingatkan kepada pemerintah, termasuk yang muncul selama raker beberapa hari yang lalu. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyatakan sudah menaikkan kontrak impor beras dari 4 negara, yaitu Thailand, Pakistan, India, dan Vietnam. Dalam kontrak tersebut, Indonesia akan mengimpor beras sebesar 500.000 ton. Buas memastikan Bulog sudah melakukan uji laboratorium terhadap beras yang akan diimpor. Menurutnya, beras dari keempat negara tersebut sudah cocok dengan standar kualitas yang diharapkan pemerintah. Sementara terkait stok beras secara nasional, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan jumlahnya aman. Harganya pun menurut Zulkifli terpantau stabil. Zulkifli menjelaskan pemerintah memutuskan untuk impor agar masyarakat tidak khawatir dengan stok beras, terutama jenis medium yang konsumsinya tinggi. Beras premium ini kan harganya variasi masing-masing, terserah pengusahanya kan. Ada yang 11.000, yang 12.000, ada yang 13.000 gitu. Yang bagus sekali mungkin 14.000 ya. Apalagi kalau berasnya beras apa namanya itu yang kayak beras Jepang itu tuh lebih mahal lagi gitu. Nah, yang umum ya disediakan, yang medium disediakan oleh Bulog. Bulog jualnya 9.450. Jadi kalau masyarakat ingin mendapat beras yang terjangkau harganya murah ya beli berasnya Bulog. Ada barangnya banyak. Ya, oleh karena itu kemarin kalau khawatir kurang, sudah dibutuh pemerintah untuk impor kan sampai 2 juta. Jadi kapan saja diperlukan ada barangnya. Gitu. Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan impor beras hanya untuk antisipasi pemerintah dalam menghadapi resiko El Nino di tahun ini. Menurut Jokowi, stok beras nasional tidak ada masalah karena panen raya masih terjadi di sejumlah daerah. Ini kan pas panen raya, hampir di semua provinsi. Saya sudah cek di Jawa Timur kemarin, kemudian di Sulawesi Selatan, di Maros, cek, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Barat, ini panen raya. Jadi masalah pasokan, suplai, tidak ada masalah. Karena memang pas panen raya. Itu untuk cadangan Bulog. Karena kemungkinan akan ada yang namanya El Nino. Kering panjang, sehingga Bulog, Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya. Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang, kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan, barangnya nggak ada. Ini yang kita hindari, karena El Nino tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara itu juga terjadi. Sehingga itu mengantisipasi. Dan itu tidak mengganggu harga gabah petani. Pemerintah berharap dengan terjaganya stok beras nasional, harga dapat terkendali dan bisa segera turun. Tim Redaksi CNBC Indonesia.